ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian jemaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat atas Nabi kita alaihi wassalam, tak lupa kemudian saya haturkan terima kasih dan kalimat jazakumullah khaira kepada seluruh jajaran DKM dan juga pengurus masjid, tak terkecuali tentu saja para jemaah sekalian yang telah husnudzan dengan menempatkan biiznillah ta'ala diri saya di majelis yang berbahagia ini, yang insyaallah secara rutin kita akan mengupas beberapa faedah dari kitab Fawaidul Fawaid karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beberapa tema atau pertemuan per tema akan kita bahas. Pada kali ini kita membahas masalah min huquqit tauhid, di antara hak-hak tauhid, di antara hak-hak tauhid kepada Allah taala, hak-hak pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan membacakan pula kitab aslinya dengan bahasa Arab, kemudian diterjemahkan, dan semoga Allah Ta'ala permudah lisan ini untuk menjelaskannya agar masuk ke qalbu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid, tuba liman ansafa rabbah. Berbahagialah orang yang dapat menunaikan hak-hak Rabbnya. Berbahagialah orang yang dapat ansafa, menunaikan hak-hak Rabbnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, sekiranya kita dapat menunaikan hak-hak istri kita, maka kita akan mendapatkan reply, respon, dan feedback yang positif dari istri kita. Sekiranya kita juga dapat menunaikan hak-hak anak kita dan juga hak-hak tetangga kita, maka kita akan dapat kenyamanan hidup. Namun mereka semua adalah makhluk. Bagaimana kiranya jika kita menunaikan hak-hak pencipta mereka semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Maka alangkah jauh lebih indah hidup ini jika kita mampu dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan hak-hak Allah. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Dan di antara yang bisa kita tunaikan pada pagi hari ini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan di antara syariat
yang sangat penting untuk kita para pria itu salat berjamaah di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dengan husnuzannya kita kepada Allah bahwa pandemi ini segera berakhir. Ini sebenarnya di antara bentuk husnuzan pada Allah jemaah. Seseorang pria muslim baligh aqil yang datang ke rumah Allah taala setelah berlalunya masa-masa yang mencekam, masa-masa wabah Covid. Ini merupakan salah satu tindakan husnuzan kepada Allah secara nyata. Kita tidak memvonis beberapa jemaah yang mungkin masih di salat di rumah atau belum berani ke masjid, mungkin karena mereka ada alasan yang syar'i, di antara yang memiliki penyakit yang berat atau dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarganya, maka ini kita husnuzan kepada mereka. Tetapi jemaah sekalian, berkontribusilah untuk umat dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan husnuzan ini kalau kita ambil positifnya, kemudian berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan menghentikan semua keburukan-keburukan di masa Covid ini, insyaallah Allah taala akan menghentikan semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku. Falyadhunna bi ma syaa. Maka hendaklah hambaku itu silahkan dia berprasangka apapun yang dia inginkan tentangku, tentang Allah taala. Wa in kana khairan fa khairan lah, wa in kana syarran fa syarran lah. Kalau misalnya persangkaan hambaku kepadaku itu baik, maka kebaikan buat dia. Maka kalau kita husnudzan kepada Allah taala bahwasanya dengan kita ibadah kepada Allah taala di masjid, dan itu merupakan salah satu amalan tauhid, maka kalau persangkanya baik, maka insyaallah sesuai persangkaan kita, insyaallah taala Allah itu maha baik. Tapi kalau kita suudzon sama Allah taala, maka fakana syarrun lah fa syarrun lah, maka akan menjadi keburukan buat orang yang suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini tidak memvonis, mungkin sebagian jemaah masih ada yang belum ingin menuju masjid, mungkin ada alasan yang syar'i, tapi kita tetap menganjurkan semuanya untuk husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan husnudzan pada Allah di antara hal-hal yang bersifat tauhid juga. Maka beruntung bagi orang yang menunaikan hak-hak Allah. Fa aqarra lahu bil jahli fi ilmi. Orang yang menunaikan hak-hak Allah taala, ia akan mengakui dan mengikrarkan kebodohan dirinya dari segi keilmuan. Jadi dia tahu diri bahwasanya saya ini jahil, tidak banyak ilmunya, banyak tidak mengertinya. Karena yang betul-betul memiliki ilmu secara sempurna Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Ahzab, di surat Al-Ahzab ayat ke-72 Allah taala berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Kami sungguh telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Tapi semuanya enggan untuk memikul amanat tersebut, dan mereka khawatir tidak mampu untuk melaksanakan amanat tersebut. Langit, bumi, gunung tidak mampu. Tapi kemudian wahamalah al-insan, tapi kemudian dipikullah amanat itu oleh manusia. Maka Allah taala kemudian memvonis asal dasar manusia, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu pada asalnya adalah zalum, sering berbuat zalim, misplace, salah dalam menempatkan perkara, salah dalam memvonis, salah dalam menghukumi. Karena zulm itu makna asalnya adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallih, yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zulm. Kemudian jahul ini merupakan mubalaghah dan sifat hiperbola dari kebodohan. Artinya sangat bodoh. Manusia itu sangat bodoh, sedikit ilmunya. Dan karena zalimnya manusia ini, maka dia bodoh. Itu dasarnya manusia seperti itu. Kecuali yang Allah taala berikan hidayah.
Maka walaupun misal kita telah diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka tetap wajib bagi kita untuk mengikrarkan akan kebodohan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sedikitnya ilmu kita, jemaah sekalian. Kemudian juga di surat Al-Maidah ayat 116, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan tentang bagaimana para nabi atau di antara Nabi Isa alaihissalam. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Dan ingat nanti ketika Allah Ta'ala akan berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau dulu ketika berdakwah wahai Isa, engkau mengatakan kepada kaummu, jadikanlah diriku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah Ta'ala? Apakah engkau berkata begitu wahai Isa? Maka kata Nabi Isa alaihissalam, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak mungkin ya Allah, saya mengatakan waktu dakwah dulu, saya mengatakan tidak mungkin saya mengatakan sesuatu yang bukan kebenaran ya Allah. Tidak, saya tidak mengatakan begitu. In kuntu qultuhu faqad alimtah, ya Allah, jika memang aku mengucapkannya maka pasti engkau tahu ya Allah, karena engkau maha mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, engkau maha tahu akan apa yang ada pada diriku, sementara aku tidak tahu apa yang ada pada diri engkau ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui segala yang gaib. Jemaah sekalian rahimakumullah, di sini Nabi Isa alaihissalam mengikrarkan kejahilan dirinya tentang Allah, selagi pula beberapa kali dan 3 kali Nabi Isa mengikrarkan bahwasanya Allah maha mengetahui, bahwasanya Allah Ta'ala maha mengetahui. Ya. Di suatu masjid belakangan ini, di Masjid Hijau, di kajian kemarin Rabu, ketika itu hati ana sedang dalam kegundahan, dan ada dalam hati bisikan demi bisikan, isyarat demi isyarat yang mengalutkan hati ana. Namun kemudian imam di salat Isya membaca surat Qaf, yang mana ini di antara surat yang sangat agung, dan di surat tersebut kemudian sampai pada kalimat Allah yang mulia, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Maka ketika Anda sedang ada banyak bisikan dan lagi gundah, ya, karena ada beberapa perkara yang Anda pikirkan secara mendalam, maka terdengar kalimat tersebut, ayat tersebut dari Imam hafizahullah, walaqad khalaqnal insana, kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui persis apa yang terbisikkan dalam jiwanya. Apa yang terbisikkan dalam jiwanya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kita dalam keadaan gundah gulana, dan itu happening dan terjadi bukan hanya pada para pemuda, melainkan mungkin bahkan lebih banyak pada orang tua, karena banyak pikiran keturunan, anak-anak, cucu, tentang bagaimana menikahkan anak, bagaimana masa depan anak nanti, pikiran. Maka ingat ayat ini di surat Qaf, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, kami tahu persis apa yang terbisikkan di kalbunya, di jiwanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Ini imma sebagian ulama menyebutkan nahnu di sini kami, yaitu para malaikat, atau imma juga sebagian ulama menyatakan maksudnya di sinilah lebih dekat dari segi ilmunya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha mengilmui dengan kelembutannya segala detail dari hati kita, sehingga dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Ta'ala maha mengetahui segala tentang kita, sementara kita banyak kejahilan. Maka mengikrarkan kejahilan
di hadapan Allah itu merupakan ibadah jemaah sekalian, merupakan ibadah. Kemudian juga wal afati fi amalih, mengikrarkan banyak cacat dalam beramal. Ya, mengikrarkan banyak cacat dalam beramal. Dan memang banyak cacat dalam beramal kita. Banyak kekurangan. Oleh karena itu setelah salam dalam salat fardu dianjurkan untuk kita membaca apa? Astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, dan seterusnya. Kenapa istighfar jemaah sekalian? Kenapa istighfar? Kenapa enggak mengatakan alhamdulillah? Pertama karena tidak disyaratkan begitu. Alhamdulillah tidak disyaratkan setelah salam, melainkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa begitu? Karena dengan istighfar ada semacam pengikraran bahwasanya amalan kita ini masih kurang. Sesempurna apapun yang kita rasakan, selezat apapun salat tersebut, senikmat apapun qiraahnya imam, dan sampai ke hati kita, ketahuilah masih ada serpihan-serpihan dalam salat kita yang belum sempurna. Enggak ada ini kan. Sedahsyat apapun salat tersebut jemaah, maka setelah selesai salat istighfar untuk menambal kekurangan yang ada pada salat yang barusan kita lakukan. Ditambal pula kemudian dengan wirid dan zikir-zikir berikutnya, dan dilengkapi penambalan tersebut dengan salat sunnah ba'diyah maupun sebelumnya qabliyah. Maka semua itu adalah bentuk pengikraran secara lisan dan juga perbuatan akan kurangnya amalan kita, cacat dan beraibnya amalan kita. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wal uyubi fi nafsihi, dan mengikrarkan kepada Allah Ta'ala akan aib-aib yang ada pada dirinya sendiri. Aib-aib yang ada pada dirinya sendiri. Ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, mengikrarkan kesalahan, mengikrarkan aib pada pihak yang lebih tinggi dan punya otoritas kepada kita, itu melazimkan meredupnya kemarahan pihak tersebut terhadap kita. Saya kasih contoh jemaah. Kita ini para bapak, rijal, pria, dewasa, sebagian dari jemaah insyaallah punya anak yang sudah juga dewasa, sudah baligh, bahkan sudah menikah dan seterusnya. Ada momentum-momentum dalam lembaran hidup kita jemaah, ketika anak-anak kita mengakui kesalahannya. Mengakui kesalahannya. Maaf Pak, maaf B, maaf ya, saya gini. Mengakui kesalahan dia. Yang tadinya kita marah, tetibanya tercairkan kemarahan tersebut, meredup, bahkan berganti dengan kasih sayang yang lebih daripada sebelumnya. Karena anak ini baik, dia mengikrarkan dan mengakui kesalahannya. Dia mengakui aib-aibnya di hadapan orang tua, sehingga orang tua merasa dihormati, dihargai, dan anak ini lebih tawadhu daripada sebelumnya. Maka ada rasa kemudian, ya Allah, ini anak baik, nih anak sebenarnya, walaupun punya salah, maka kita dimaafkan sama orang tuanya. Itu baru antar manusia. Maka Rabbul Alamin, Allah Ta'ala tersifati Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha merahmati, mengasihi, menyayangi, jauh lebih daripada sayangnya manusia kepada manusia, jauh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, karena Allah Ta'ala itu sangat sayang kepada kalian. Allah Ta'ala sayang. Dan sayangnya Allah itu lebih sayang dibandingkan seorang ibu, kata Nabi SAW, dibandingkan seorang ibu yang anaknya itu hampir dijebloskan ke api, kemudian ibu itu saking sayang teriak-teriak, anakku, kemudian mendekap anaknya. Itu gimana tingginya rasa sayang ibu. Ketahuilah Allah Ta'ala lebih sayang kepada hamba yang beriman dibandingkan ibu itu kepada anaknya yang hampir celaka. Allah lebih sayang. Tapi kapan Allah lebih sayangnya? Ketika apa? Ketika kita betul-betul iftiqar, itu merasa fakir di hadapan Allah Ta'ala.
merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sayangnya Allah akan mengangkat diri kita jemaah sekalian. Kata Nabi SAW, man tawadhu'a lillah rafa'ah. Siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang ini, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk tawadhu, kita mengikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kejahilan kita, cacatnya amalan kita, kurangnya amalan kita, aib-aib diri kita. Akui itu jemaah sekalian. Tanpa kita akui pun Allah Ta'ala tahu kok semua aib kita. Allah Ta'ala tahu semua aib kita, semua aib ma'nawi ataupun aib materi yang konkret, baik aib perbuatan yang zahir maupun aib di sini di kalbu kita. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Bagaimana Allah tidak tahu? Sedangkan Allah lah yang mengatakan, huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Bagaimana mungkin Allah tidak tahu tentang aib kita, sedangkan Allah lah yang mengetahui kalian, yang telah menumbuhkan kalian dari bumi, dari tanah maksudnya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah Ta'ala Maha tahu sejak kalian itu masih berupa janin di rahim ibu kalian. Itu bagaimana mungkin Allah tidak tahu? Bagaimana mungkin Allah tidak tahu tentang aib-aib kita, sedangkan ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bagaimana mungkin Allah tidak tahu tentang manusia, setiap manusia yang telah Allah Ta'ala ciptakan, karena ini ciptaan, Dia menciptakan. Sedangkan Dia wa huwa latiful khabir, Dia adalah Al-Latif yang maha lembut dengan keilmuannya secara detail, yaitu Allah Ta'ala. Al-Khabir, mengilmui secara detail. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala tidak tahu? Sedangkan kata Allah Ta'ala, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Silahkan kalian sembunyikan perkataan atau keraskan perkataan, silahkan, karena Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada dalam dada. Innahu alimun bidzatis sudur. Jadi kita mungkin menyembunyikan aib kita di hadapan manusia, tapi kita tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Allah. Nah, walaupun tidak mampu menyembunyikan apapun di hadapan Allah, zahirkan aib tersebut di hadapan Allah dengan lisan kita, ya Allah, saya bersalah ya Allah. Ikrarkan itu jemaah sekalian, di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Karena mengikrarkan kesalahan di hadapan manusia itu enggak mesti melazimkan rahmat, pengayoman, insaf, enggak mesti. Kadang malah mengikrarkan aib di hadapan manusia itu malah menghinakan, kadang-kadang menghinakan diri ya. Kemudian wat tafriqi fi haqqih, wat tafriqi fi haqqih, dan mengikrarkan kelalaian, kekurangan dalam memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita ikrarkan, dan memang benar kita semua orang yang kurang dalam memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kronologi penciptaan manusia hingga kemudian wafatnya, kita bisa lihat di surat Abasa, surat yang sangat agung. Min ayyi syai'in khalaqa. Coba dari apa manusia itu terbuat? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Manusia terbuat dari nutfah, setetes mani, bahkan kecil dari tetesan itu. Khalaqahu faqaddarah. Kemudian Allah Ta'ala kadarkan penciptaan manusia ini, bentuknya, matanya, hidungnya, mulutnya, takdir untuknya segala. Faqaddarah. Thumma as-sabila yassarah. Kemudian Allah Ta'ala sabila, sabil ada dua makna, imma jalan rahim menuju lahiran, imma sabil di sini yaitu jalan kehidupan. Thumma as-sabila yassarah. Kemudian Allah mudahkan sabilnya dia, mudahkan sabilnya janin ini. Imma maknanya adalah jalan rahim dimudahkan oleh Allah Ta'ala, atau maknanya adalah jalan kehidupan. Inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura.
Kami berikan petunjuk jalan. Imma dia menjadi orang yang syukur nikmat atau kufur nikmat. Maka Allah berikan dia petunjuk jalan kebenaran ataupun jalan kesesatan. Ikhtiar, silahkan pilih wahai manusia. Thumma as-sabila yassarah, thumma amatahu fa aqbarah. Kemudian setelah perjalanan kehidupan Allah matikan dia dan Allah jadikan dia terkubur. Thumma idza syaa'a ansyarah, dan kemudian ketika Allah Ta'ala berkehendak maka Allah kumpulkan manusia, kumpulkan semua manusia. Dan apa kemudian kata Allah jemaah? Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali tidak seperti yang kalian pikirkan. Manusia ini belum menunaikan secara tuntas apa yang telah diperintahkan kepadanya. Belum. Kalau misalnya kita melihat orang yang paling alim sekalipun dari dai, maka nasibnya sama seperti ini. Dari awal, dari nutfah, air mani, sampai kemudian Allah katakan kalla lamma yaqdi ma amarah. Manusia manapun belum 100% sempurna dalam melaksanakan tugasnya di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Maka akui itu jemaah sekalian. Kita ini banyak kekurangan dalam menunaikan hak Allah. Wa zulmi fi muamalatih, dan juga akui akan kezaliman dalam berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Muamalah di sini interaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekurangan. Ya, banyak zalimnya kita ini jemaah sekalian. Makanya kata Allah Taala, insan itu zaluman jahula, banyak berbuat zalim. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diajarin doa. Ya Rasulullah, alimni doa. Ya Rasulullah, ajarkan saya suatu doa. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya udah, ini ada doa yang bagus ketika engkau salat. Doa dalam salat boleh juga diucapkan luar salat, boleh. Tapi yang afdal dalam salat, baik ketika sujud maupun setelah salawat tasyahud akhir ya. Doanya begini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim, kata Nabi SAW. Itu ajaran Nabi kepada Abu Bakar, kepada kita semua juga. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya saya telah menzalimi diri saya sendiri dengan kezaliman yang banyak sekali. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indik, dan ampunilah saya ya Allah dengan suatu pengampunan dari Engkau ya Allah. Warhamni, dan berilah saya rahmat. Innaka antal ghafur, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun lagi Maha merahmati. Iya. Juga dari sejarah tercatat Nabi Adam alaihissalam adalah sayyid atau manusia dan tuan pertama yang mengakui kezaliman dirinya. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah berbuat kesalahan, berbuat kesalahan, maka kata Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami ya Rabb. Wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika Engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, rugilah kami ya Allah. Lihat itu. Ini apa? Yaitu iqrar bizulmi fi muamalatih. Yaitu mengikrarkan dan mengakui kezaliman dalam berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nabi-nabi berikutnya, di antaranya nabi yang terkena musibah yaitu dimakan oleh salah satu ikan besar di lautan. Nabi siapa jemaah? Nabi Yunus alaihissalam, Dhunnun alaihi salatu wassalam, dan beliau seorang rasul. Ya, maka ketika di dalam perut ikan besar tersebut dikurung dengan 3 kegelapan.
tubuh atau dalam tubuh ikan, kemudian dibalut dengan kegelapan lautan, dibalut dengan pekat dengan kegelapan malam. Jemaah sekalian, secara logika nggak mungkin. Secara logika nggak mungkin terselamatkan. Silahkan 1000 tentara TNI AL ditambah AD AU semuanya, silahkan untuk menolong satu orang yang ada di dalam perut suatu ikan besar. Wallahi tidak akan mampu secara logika. Tidak akan ada yang mampu menolong Nabi ini kecuali Allah. Lihat, imposibilitas dalam logika itu tidak mengatur hukum Allah. Kemustahilan secara logika itu tidak bisa mengatur kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah berkehendak jadi walaupun tidak sesuai logika kita. Maka kemudian dalam perut tersebut apa kata Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Lihat bagaimana. Lihat maksudnya. Maka mengikrarkan dan mengakui kezaliman dan kekurangan diri kepada Allah Ta'ala itu akan memberikan Allah, akan menjadikan Allah Ta'ala menunaikan hajat kita, apalagi dalam kondisi darurat, jemaah. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan doa Dhunnun ini dalam doanya, Allah jawab doanya. Allah jawab doanya. Allah jawab doanya. Maka apa hasrat kita, jemaah sekalian? Cita-cita kita, keinginan kita untuk dunia dan akhirat kita. Maka tanamkan dalam doa-doa kita pagar-pagar berupa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maka terwujudkanlah ya apa yang kita inginkan. Bahkan Allah Ta'ala akan merealisasikan yang lebih dari yang kita ingin biidznillah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala Mannan, maha memberi karunia. Kemudian fa'in akhadahu bidhunubihi ra'a adlah. Di antara bentuk menunaikan hak-hak Allah yaitu punya mindset begini. Apabila Allah Ta'ala menghukumnya di dunia karena dosa-dosanya, ia sadar benar bahwa hukuman itu semata-mata karena keadilan Allah. Jadi kalau misalnya dia mendapatkan hukuman di dunia ini dari Allah karena dosa-dosanya dia, maka dia tidak seuzon pada Allah, melainkan dia melihat ini keadilan dari Allah. Karena dosa-dosa saya pasti Allah adil. Iya. Kadang kita melihat anak kita nih, anak kita kok membangkang misalnya, atau ngejawab, kita yang ngomel dijawab sama anak, kan gak enak Pak. Itu hukuman dari Allah. Kita mungkin nyalahin anak ini, nih anak siapa sih ini? Ya anak-anak kita gitu. Kayak gini nih anak nih, Allah makan apa saya kok bisa kayak gini? Bukan makan apa Pak, coba flashback ke masa remaja kita. Karena boleh jadi ini adalah cermin, refleksi masa lalu kita. Jika seorang hamba yang kembali kepada Allah melihat hukuman dari Allah, maka dia lihat dua hal. Ini dosa-dosa lampau saya dan ini keadilan dari Allah. Ini dosa-dosa lampau saya dan ini keadilan dari Allah. Hukuman apapun itu. Kemalingan, dirampok, atau motor hilang, kita mungkin bakal menyalahkan pihak-pihak yang ada di sekeliling kita. Pak RT lah, satpam lah, istri lah yang salah, atau banyak hal yang kita akan salahkan. Tapi seorang hamba yang munsif bihaqqillah, yang betul-betul dia menghargai hak Allah, dia akan melihat dua hal. Satu, ini hukuman atas dosa-dosa melampau saya. Dan kedua, Allah Maha Adil. Enggak mungkin Allah mentakdirkan motor ini hilang kecuali karena Allah Maha Adil. Pasti karena adilnya Allah. Impas, ada sesuatu yang impas di balik kehilangan, jemaah. Ada sesuatu yang impas di balik kesulitan. Karena Allah Maha Adil. Itu kalau kita husnuzan sama Allah. Tapi kan kita kebanyakan apa? Baru kehilangan sedikit mencak-mencak. Semua pihak disalahkan kecuali diri kita. Padahal penyebab ini semua sebenarnya adalah diri kita, dosa kita. Hanya kita itu tidak pernah menafsirkan itu, ngeblok diri kita, enggak. Kita tafsirkan ini sebagai kesalahan orang atau pihak lain, bukan salah saya.
Ini karena pihak lain nih mesti. Ya, enggak. Kemungkinan besar justru inilah hukuman dari Allah atas dosa lampau kita, dan semua ini adalah keadilan Allah. Begitu jemaah sekalian. Iya. Kemudian wa illam yu'akhidhu biha ra'a fadlah. Kalau misalnya ya, seorang hamba ini apabila Allah tidak menghukumnya karena dosa-dosa tersebut, maka ia menyadari bahwa itu semata-mata karena kemurahan dari Allah, fadilah dari Allah. Ya, kalau misalnya nih kita dalam kondisi aman, padahal kita tahu kita ini banyak dosanya, tapi kok kita enak ya hidupnya ya, kita enak gitu, nyantai, ya bisa ngapain ke masjid, ya, bisa gitu loh. Sementara kita melihat sebagian saudara kita bahkan ada yang meninggal karena COVID misalnya, padahal usia lebih muda daripada saya misalnya, ya. Maka kemudian kita harus melihat apa? Wah, alhamdulillah Allah tidak menghukum saya dalam bab ini. Ini pasti ini karena apa? Karena kemurahan dari Allah, bukan karena hebatnya saya, bukan karena amalan baik saya, bukan karena Allah yang mengkaruniai ini semua. Ya begitu jemaah sekalian. Tetapi juga harus waspada. Waspadalah akan kelapangan hidup dan kemudahannya, karena kemudahan hidup itu berpotensi keterpedayaan. Iya. Kemudahan dan nikmat hidup itu berpotensi ghurur dan khida', keterpedayaan dan ketertipuan. Hati-hati, ya. Karena justru orang yang kaya lebih mungkin tertipu dibandingkan dengan orang miskin. Iya. Orang yang punya kemampuan lebih mungkin tertipu dibandingkan orang yang tidak punya kemampuan. Dari mana sisi ketertipuannya? Dari sisi dia menikmati kekayaannya atau kemampuannya, dan kemudian dia terperdaya dengannya sehingga dia lupa untuk bersyukur dan lupa menisbatkan segala itu kepada Allah sebagai fadilah dan rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Iya, orang yang enggak punya itu potensi tertipunya lebih sedikit dibandingkan orang yang punya beneran. Ya bisa diukur aja ke hidup kita masing-masing jemaah. Iya, bisa diukur, silahkan. Sekarang nih ya, contoh saja di kehidupan biasa nih. Saya tidak punya uang, tapi saya pengen belanja, tapi nggak punya uang. Ya udah, selesai kan? Nggak jadi belanja, udah selesai, duduk aja anteng gitu nunggu takdir gitu kan ya. Baik, saya kemudian di konteks lain, saya punya uang banyak, dan keinginan banyak dengan uang itu. Mulai belanja online atau langsung ke pasar, ya. Ada keinginan beli nggak? Ada keinginan beli, beli barang yang diminati dan barang yang kayak baru deh. Ada nggak potensi tertipu? Mungkin bisa tertipu, Betapa banyaknya orang yang belanja dan tertipu. Kenapa? Karena mereka belanja. Dan betapa tidak ada orang yang tidak belanja tertipu. Nggak ada, karena nggak belanja, gitu. Jadi hati-hati. Segala kelebihan dan kepemilikan itu ada potensi untuk tertipu. Dan ketidakmampuan, ketidakpunyaan itu tidak ada potensi untuk tertipu. Ya begitu jemaah sekalian. Jadi apa yang Allah Ta'ala berikan dari kenikmatan ini harus kita nisbatkan bahwasanya ini semata-mata karena kemurahannya. Dan hati-hatilah jangan sampai tertipu dengan kemudahan hidup. Kemudian jemaah sekalian, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa in 'amila hasanatan ra'aha min minnatihi wa sadaqatihi alaihi. Orang yang seperti ini juga menyadari bahwa kebaikan yang dia perbuat itu semata-mata adalah karunia dan sedekah dari Allah. Kebaikan yang bisa kita perbuat itu semata-mata adalah karunia dan sedekah dari Allah. Bukan secara zat kita ini sangat mampu melakukannya, bukan. Tetapi itu adalah karunia dan anugerah dari Allah. Maka kalau misalnya kita memiliki anak yang saleh atau salehah, menghafal Al-Quran, taat pada orang tua dan bakti padanya, maka semata-mata ini karena anugerah dari Allah. Sehingga ketika ditanya sama tetangga, Pak gimana sih Pak cara punya anak kayak si fulan, kok anak sampean kok Masya Allah ya, saya aja jadi pengen ngadopsi anak sampean gitu.
Bilang ini fadlu minallah, ini semua dari Allah, bukan karena kehebatan saya. Ini semua karunia Allah dan ini ujian dari Allah. Disadari itu. Ini merupakan penunaian hak Allah. Kemudian fa in qabilaha faminnatun wa shadaqatun tsaniyah. Jika Allah menerima amalnya itu, maka yang demikian termasuk karunia dan sedekah yang lain lagi untuknya. Masya Allah. Begini nih contohnya. Ya, kita bisa sholat subuh berjamaah. Ya, akhirnya ini kemudahan dari Allah, karena dari Allah jemaah. Lihat banyak orang yang belum bisa sholat berjamaah. Mungkin di rumah sakit dia, atau kesulitan, atau lagi safar dan seterusnya. Ini karunia dan kemudahan dari Allah. Kita beramal kemudian apa? Sholat subuh berjamaah, itu amalan. Tinggal menunggu kemudian apa? Amalan kita diterima atau enggak nih amalan sholat subuh kita nih? Kalau diterima, kalau gini kita kemudahan dari Allah. Kemudahan pertama yaitu bisa sholat subuh berjamaah. Diterima kemudian amalan kita dari Allah, ini juga kemuliaan dan karunia dari Allah untuk yang kedua. Jadi bisa mengamalkan suatu amalan itu fadilah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Diterima kemuliaan tersebut itu juga fadilah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus akui itu. Oke, sekarang ada konteks berikutnya kata Ibnu Qayyim. Wa in raddaha falikauni mithliha la yasluhu an yuwajah bih. Kita dimudahkan oleh Allah taala untuk beramal saleh, kita disebutkan ini karunia dari Allah, anugerah dari Allah, saya bisa beramal saleh. Nah, kalau Allah menolak amalan tersebut, mungkin ketika kita salat ada hal-hal yang tidak baik sehingga Allah Ta'ala tidak menerima amalan tersebut. Kalau misalnya Allah menolak amalan kita, maka kita harus apa? Menganggap kualitas amal kita ini memang belum patut ditujukan kepada Allah. Kita belum merealisasikan sempurnanya amal, makanya Allah enggak terima. Allah Ta'ala tidak akan menolak amalan yang sempurna atau saleh, tidak akan menolak. Enggak menolak Allah Ta'ala. Allah menerima. Tetapi kenapa kok suatu ketika Allah tidak menerima amal kita? Jangan tanyakan Allahnya, tapi tanyakanlah diri kita. Sangat mungkin karena syarat sahnya belum benar. Sangat mungkin karena rukunnya belum sempurna. Sangat mungkin karena barangkali ada yang menyebabkan amalan tersebut gugur, riya, ujub, sum'ah, takabur dalam beramal, atau lalai ketika beramal. Mungkin ajaib ketika kita melihat sinetron demi sinetron jemaah. Makanya hati-hati dengan sinetron atau film itu, mengubah mindset banyak masyarakat. Ya, ini tadi apa Pak? Tulu'us Syams ya. Berarti 10 menit lagi atau bukan? Ya, 10 atau 15 menit lagi. Iya, hati-hati dengan mindset masyarakat ya jemaah. Kadang-kadang warga di pedesaan atau di banyak tempat yang terbiasa dengan kajian-kajian yang cuma lawakan jemaah, mereka lebih banyak nonton sinetron dan tidak mau hal-hal yang berat walaupun berdalil. Nggak mau, berat katanya. Agama berat maunya yang renyah dan lucu. Suatu ketika ada dai yang mengajarkan tentang suatu ilmu, pada bingung, pada tidur, pada nggak lesu gitu. Terus ditanya pada itu, bapak-bapak paham Pak? Nggak paham Ustaz, nggak paham, Masya Allah. Bapak tahu nggak Haji Muhyiddin? Ditanya kita sama dainya, langsung pada tegak, Haji Muhyiddin tahu Ustaz, Haji Muhyiddin. Siapa Haji Muhyiddin Pak? Tukang bubur naik haji, Haji Muhyiddin. Langsung tegak. Wah, Masya Allah. Nah, banyak dari kita tadi sampai wa in amila hasanatan min minnatihi wa sirri. Ya. Banyak dari kita jemaah sekalian menganggap bahwasanya diri kita udah berkualitas amalannya. Kemudian kenapa kok tidak mau, kok tidak diterima oleh Allah Ta'ala? Nah, ini kembali ke yang tadi sinetron, mindset dan propaganda ya. Kadang-kadang dalam kalimat-kalimat sinetron yang ngikutin orang barat, wahai Tuhan, kenapa saya ditakdirkan begini? Apa salah saya?
What did I do gitu? Apa yang telah saya lakukan ya Tuhan? Kok saya bisa dibeginikan oleh Engkau? Ini merupakan penyimpangan jemaah. Tidak terima sama takdir Allah. Dan haram. Khawatirnya bisa kufur. Ya. Tuhan, apa salah saya? Ya Allah, ente banyak salah ya akhi. Kebanyakan bahkan, makanya dihukum gitu. Coba nggak punya salah, masuk surga ente sekarang, itu kan ya. Kaidah kan gitu. Di sinetron di iklan kemudian perempuan tersebut karena diputusin sama pacarnya, kemudian berlari di ladang sambil teriak, Tuhan apa salah saya? Ya salah ente pacaran, makanya diputusin malah bagus lah, nikah kalau mau yang benar gitu. Tuh ya kayak gitu tuh masyarakat apa? Membius masyarakat dan banyak dari kita ketika terjadi musibah mempertanyakan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wahai Tuhan, apa salah saya? Kenapa Engkau takdirkan begini? Ya Allah. Itu masih bagus, Mas. Daripada dimatiin sekarang dalam kondisi berdosa, ini masih ditegur sama Allah. Justru harusnya bersyukur dengan ada musibah. Ridho maksudnya dengan ada musibah, karena dengan itu apa? Dengan itu kita jadi mawas diri. Oh, ternyata ini salah saya. Makanya orang-orang ketika berdoa minta sama Allah, kok nggak kunjung terjawab. Ini bukan berarti Allah Ta'ala tidak menjawab, belum tentu. Iya, Allah tangguhkan kadang-kadang Allah tangguhkan. Jangan kemudian karena lamanya jawaban dari Allah, istibta'ul ijabah bahasanya, kemudian kita bertanya-tanya, Allah Ta'ala, ya Allah kenapa Engkau tidak jawab-jawab? Bukan nggak jawab-jawab, situnya nggak sabar. Makanya kata Nabi SAW, walakinnakum kuntum tasta'jilun. Kalian ini wahai manusia, kita nih tergesa-gesa. Di mana bentuk tergesanya? Tergesa-gesa dalam berdoa adalah mengatakan aku ini udah lama berdoa tapi nggak dijawab-jawab sama Allah. Sampai sekarang saya tunggu-tunggu. Ini semua merupakan bentuk apa? Isti'jal fid du'a, yaitu tergesa-gesa dalam berdoa. Maka kadang-kadang kemudian kita mengatakan, ya Allah, nih, kayak doa saya ditolak. Ini memang belum patut ditujukan ya, kepada di sini seolah-olah kita ini sudah sempurna amalannya. Padahal boleh jadi dan pasti Allah Ta'ala menolak suatu doa atau Allah Ta'ala menolak suatu amalan, itu pasti karena kualitas amalan hamba ini yang kurang, bukan karena Allah Ta'ala tidak menerima. Allah itu tidak akan menolak doa orang yang betul-betul berdoa. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan perkenankan, aku akan jawab. Ya, itu dari Allah, janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang merasa bahwa saya kok amalannya kok kayak nggak diterima ya, maka dia harus memandang dirinya. Barangkali di amalan tersebut masih banyak kurangnya. Barangkali dia punya kezaliman di masa lampau yang menutupi amalan tersebut. Iya, bisa jadi loh. Lihat bagaimana kata Nabi SAW, seseorang yang dia ash'ath aghbar yarfa' yadayhi ila sama. Dia dalam safar, lagi safar, kumuh, lesu, kemudian kusam dan mengangkat tangannya di langit ke langit dan berkata, ya Rabb, wahai Tuhan. Ini semua sebab terkabulnya doa semuanya. Tapi kemudian wa malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Pakaiannya haram. Kemudian makanannya haram, minumannya haram, diberi gizi dari yang haram. Fa anna yustajabulah. Maka bagaimana mungkin yang seperti ini diterima doanya? Enggak diterima. Berarti barangkali amalan kita tidak diterima oleh Allah karena ada kezaliman lampau yang belum kita taubatkan, yang menutupi amal tersebut sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti itu jemaah sekalian. Maka mudah-mudahan hal yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk diri Anda pribadi dan juga jemaah sekalian. Ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkati pagi ini dan juga hari ini. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'daha.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته